warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya. Nah, kembali lagi di Kepo Yuk. Pada kesempatan kali ini saya Sukma selaku host yang akan membawakan tema kebutuhan pemeriksaan analisa gas darah di Indonesia. Dengan narasumber ada Bapak Sugianto Handopranoto selaku Direktur dari PT Langen Perdana Diamet. Langsung saja kita wawancarai beliau ya. Selamat sore Pak Sugi. Selamat sore Mbak Sukma. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya bisa dijelaskan dulu Pak, produk yang dibawa PT Langen ini ada apa aja? Oh ya, baiklah. Pada saat ini PT Langen mengagemi pemeriksaan untuk analisa gas darah dan elektrolit. Yaitu kita ada 3 macam. Yang pertama adalah Gastat 700 model. Ini ada beberapa tipe, ya. Ada yang hanya untuk AGD saja maupun kombinasi AGD elektrolit, atau juga AGD elektrolit dan metabolit. Dan yang terakhir adalah dengan tambahan oksimetri. Di samping itu, dari tipe-tipe itu juga ada yang manual QC dan juga automatic QC. Jadi pilihannya banyak untuk Gastat 700 model ini, ya. Terus di samping itu ada satu produk untuk analisa gas darah dan elektrolit juga yang berbentuk portable atau dengan apa namanya dikenal dengan POCT ya, yaitu Gastat Navi. Alatnya cukup kecil seperti ini ya, sangat portable, lebih besar dari mesin edisi. Alat ini yang satu tipe, tapi pemeriksaannya ada 3 cartridge, yaitu untuk analisa gas darah dan elektrolit ya, dua-duanya ketiga-tiganya ini dalam bentuk cartridge ya. Jadi ada yang kombinasi elektrolit maupun AGD saja ya. Oke. Dan produk ketiga yang diakini oleh PT Langen adalah berupa pemeriksaan elektrolit, itu dari perusahaan Heisel dari Austria dengan produk Highlight 300. Ya, ini juga ada beberapa tipe, beberapa parameter untuk pemeriksaan elektrolit, dari mulai yang 2 parameter sampai ke parameter yang lebih lengkap ya, Heisel ini ya. Itu saja Mbak, tipe-tipe yang kami pegang untuk PT Langen. Kita lebih ke spesifik ke pemeriksaan analisa gas darahnya ya Pak. Ya, tadi kan ada 2 macam, yang besar dan ada tipe ya, yang POCT. Nah ya, itu betul. Mungkin bedanya apa dan diperuntukkan untuk instansi yang bagaimana Pak? Ya. Umumnya untuk pemeriksaan AGD yang 700 model ini, Gastat 700 model ini adalah di lab sentral ya Mbak ya. Untuk ditaruh di lab sentral dengan pemeriksaan yang lebih komplit dan lebih lengkap ya, dan dari mulai pemeriksaan yang jumlahnya kecil sampai pemeriksaan yang jumlahnya besar sekali. Sedang kebanyakan PCT ini bisa dipakai untuk di ICU maupun IGD, bahkan beberapa rumah sakit membawa alat ini ketika di ambulan ya, gitu Mbak. Karena sifatnya portable tadi ya Pak, jadi mudah dibawa kemana-mana, Benar sekali. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak untuk cartridge atau sensor cardnya, jenisnya ada apa saja? Ya, seperti yang semula saya sampaikan bahwa terdiri dari 3 cartridge, yaitu sensor card 091 dengan pemeriksaan AGD dan AGD saja bertambah dengan hematokrit. Kemudian ada tipe 092 yaitu pemeriksaan AGD dan elektrolit. Dan lebih lengkap lagi sensor card nomor 093 AGD dan elektrolit ditambah dengan hematokrit ya. Lebih lengkap lagi yang nomor 3 ini. Paling ya. Lengkap yang 093 ya betul. Untuk demand pemeriksaan AGD di Indonesia sendiri Pak, apakah sudah banyak atau justru masih jarang Pak? Akhir-akhir ini selama pandemi ya, pemeriksaan AGD meningkat. Ini terbukti dengan permintaan sensor card untuk alat Gastat Navi ini dari bulan ke bulan cukup meningkat. Saya rasa ini pemeriksaan dilakukan terutama di rumah sakit rujukan COVID pada pasien-pasien yang sudah pada saat kritis ya, sehingga pemeriksaan O2, PCO2 dan CO2 itu perlu dimonitor setiap saat pada pasien-pasien yang
memang sudah mengalami masa-masa kritis tersebut. Jadi semenjak ada pandemi malah justru meningkat ya Pak? Ya, karena betul. yang saya tahu nih untuk beberapa pemeriksaan selain AGD malah justru turun nih Pak. Kalau AGD malah ya, kalau AGD saya rasa terutama yang untuk pemeriksaan di ICU ya, iya, ini cukup meningkat ya. Menurut Pak Sugi sendiri seberapa penting sih Pak pemeriksaan AGD ini dilakukan? Menurut saya pemeriksaan AGD itu sangat penting sekali, terutama pada pasien-pasien yang mengalami infeksi pada paru-paru, di mana kadar O2 maupun CO2 sudah tidak memadai dan ditambah dengan asam basa daripada darah tersebut, sehingga seorang dokter ya maupun ahli paru maupun ahli internis ya selalu harus membutuhkan memonitor alat parameter tersebut supaya untuk memberikan terapi yang tepat ya. Terakhir nih Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi untuk alat Gastat Navi ini detailnya seperti apa, lalu keunggulannya dibandingkan dengan alat lain seperti apa? Iya Pak. Baiklah, saya jelaskan bahwa Gastat Navi berupa bentuknya seperti ini atau yang disebut dengan pemeriksaan untuk POCT. Ini tata cara pemeriksaannya juga sangat mudah, hanya 3 langkah 3 step, yaitu memasukkan kartu ini ke dalam alat, ya. Setelah itu dibuka tempat untuk memasukkan spesimen dan kemudian spesimen dimasukkan seperti ini. Setelah itu dalam lebih kurang dari 1,5 menit hasil sudah tercetak baik dalam bentuk printout maupun dalam bentuk display. Kemudian unggulan lain bentuknya yang tidak terlalu besar, mudah dibawa, mudah dipindah-pindahkan dan dilengkapi dengan power dari baterai maupun dari listrik. Sehingga jika tiba-tiba listrik mati masih bisa diambil alih oleh tenaga baterai, ataupun ingin dibawa ke dalam ambulan maupun dibawa ke IGD yang jauh dari colokan listrik, tetap menggunakan baterai bisa sangat mudah sekali. Kemudian yang berikutnya adalah hanya terdiri dari 3 sensor card. Jadi sensor card ini tidak banyak, tapi cuma 3 tipenya. Jadi tidak terlalu repot-repot dalam menyediakan sensor cardnya. Jadi nggak rugi ya Pak jika rumah sakit punya alat ini ya Pak? Oh, sangat menguntungkan sekali, apalagi yang sangat jarang rusak ya. Tidak perlu maintenance, free maintenance. Jadi pelanggan kami sampai bertahun-tahun menggunakan ini tanpa ada masalah ya. Ya. Namun demikian tetap alat ini kita beri sertifikasi kalibrasi setiap 6 bulan sekali. Jika diperlukan kita akan cek dengan alat kami untuk mengontrol alat ini, sehingga setelah itu kalau lulus kita akan berikan sertifikat kalibrasi setiap 6 bulan. Jadi jangan khawatir dengan support kami yang berkelanjutan ya, gitu Mbak. Baik. Terima kasih Pak Sugi. Terima kasih Pak Sukman, terima kasih. Dari hasil bincang-bincang kita dengan Bapak Sugianto, kita dapat simpulkan bahwa pemeriksaan AGD ini merupakan pemeriksaan yang penting untuk menunjang diagnosis dari penyakit kronik yang berhubungan dengan sistem metabolik seseorang. Terutama di era pandemi ini, seperti yang kita ketahui, penyakit COVID-19 berhubungan dengan sistem pernafasan kita, di mana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kadar oksigen, karbon dioksida, ataupun parameter lain yang dapat diukur dengan alat analisa gas darah ini. So, jangan lagi berpikir ya jika pemeriksaan AGD ini merupakan pemeriksaan sekunderi atau pemeriksaan yang tidak terlalu penting. Selanjutnya, seperti biasa, kita ada sesi special question. Nah, untuk sesi ini, Pak Sugi diharuskan untuk menjawab pertanyaan ini dengan cepat ya Pak? Baik. Siap Pak? Siap. Pertama, pilih Pajero atau BMW? Pajero. Hitam atau putih? Putih. WFH atau ngantor? Ngantor. Jika Bapak mendapat ekstra 1M dan harus dihabiskan dalam 10 menit, apa yang akan Bapak beli? Rumah. Jika pandemi berakhir, Bapak akan liburan ke? Bali. Dengan anak atau dengan istri? Sekeluarga. Baik. Jika suatu hari merger dengan Gandasari, siapa yang akan Bapak rekrut pindah ke Langen? Mbak Sukma. Dari 8 habits, menurut Bapak, poin apa saja yang kuat di Pak Sugi? Olahraga. Kalau Bapak bisa kembali ke umur 20-an,
Pilih banyak tato atau banyak pacar? Pacar. Oke, baiklah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nah, seperti itu sesi bincang-bincang kita dengan Bapak Sugianto. Nantikan Kepo Yuk episode selanjutnya dengan narasumber yang tentunya akan lebih menarik lagi. Buat teman-teman yang mau request narasumber ataupun tema, bisa DM di Instagram kita Gandasari Eka Satya, ataupun di komen di YouTube channel kita Gandasari Spasi Eka Satya. Sampai jumpa. Ya.